hari ini skopnya itu sampai mana sih Mas? Mau dibahas soal Oke, hmm? jadi kalau misalnya soal scope, kita akan bahas soal database lah. Gimana sih cara create database, terus kayak gitu. Kan sekarang kan lagi ngetrend nih, ya kan si Alibaba keluarin PolarDB nih. Nah, itu juga ada tuh, ntar skip bikin PolarDB itu bikin dari Terraform lah. Ya kan, dari Terraform bikin script ke PolarDB itu seperti apa. Nah, terus kayak gitu dari ECS, terus itu kita inject, ya kan. Kita inject sama user datanya, habis itu buat connectin ke PolarDB seperti apa. Itu sih Wih. yang bakal dibahas. Waduh, ada yang hangat-hangat ini ya, berarti topik yang bakal dibawain. Ya udah lah, Mas. Tim Dana jagoan juga lah. Ya udah Mas, mungkin selanjutnya aku bisa alihin ke Mas. Aku akan coba ngebantu nanti sebagai moderator ya untuk Boleh, pertanyaan. thank you banget. Thank you Oke, banget, Boy sama tim Dana yang bantuin ya. ya, Uh, oke Mas. yuk, Bisa mulai. ya ini saya langsung share screen ya. Oke, udah kelihatan ya screen ini ya. Ya, kelihatan Mas. Nah, uh, ini saya nggak full size lah. Jadi kita gini aja, terus itu ini saya kecilin dulu ya. Nah, biasa lah. Ini jadi saya ngikutin panduannya sama Mas Boy lah sebelumnya. Karena Mas Boy ada kasih previous lesson, terus itu apa sih yang udah kita belajarin sebelumnya? Kita kan belajarin uh, apa sih Terraform itu, terus itu kenapa harus pakai Terraform, terus itu basic-basic dari Terraform juga udah dibawain sama Mas Reza. Nah, minggu lalu itu udah dibawain mengenai ECS atau scaling, ya kan, terus itu ada saya lihat ada challenge ada SLB juga, terus itu ditaruh di Git juga ya challenge-nya itu. Nah, sama si Bang Boy. Nah, habis itu hari ini kita akan bahas mengenai database Terraform. Terus itu ada RDS, ada PolarDB. RDS itu sebenarnya nanti saya jelasin sedikit lah RDS itu apa, PolarDB itu apa, sama terus itu saya akan bikin juga sesi mengenai dari HS ke PolarDB sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Kenapa sih harus database ya kan? Nah, ya kehidupan sehari-hari IT itu pasti selalu ketemunya database lah. Salah satunya itu adalah feature Alibaba Cloud itu kita ada namanya RDS. Tapi kita ada juga namanya itu produknya PolarDB. Nah, RDS itu apa sih? Sebenarnya simple, ya kan? RDS itu Relation Database Service. Oke. Okay? Dia native lah, langsung native bawaannya MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle. Nah, terus itu yang di sini yang saya ulas akan ada PolarDB-nya. Kenapa harus saya ulas PolarDB? Karena ini salah satu keunggulan produk Alibaba Cloud, PolarDB ya. Kalau misalnya kita lihat dari arsitekturnya, kalau RDS itu kan datanya itu dia direplicate tuh semuanya. Oke. Okay? Nah, sementara kalau misalnya si PolarDB, kalau si PolarDB itu kita jadi depan itu interpreternya, oke. Okay? Kalau misalnya saya gedein supaya nggak terlalu kecil ya, saya jadi nggak enak juga nih kecilan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada master node sama read only nodes, terus itu di bawahnya itu data. Jadi kalau misalnya kita ada salah satu upgrade, wah sorry nih suara ininya suara anjingnya agak kenceng ya, sorry ya. Nah, terus itu kalau misalnya kita upgrade, ya kan salah satu nodes-nya itu nggak akan mempengaruhi nodes yang lain. Karena dia berdiri sendiri lah. Dan datanya itu di-store di storage yang terpisah. Oke, okay? Ini dari sisi high level arsitektur lah. Nah, dari speed-nya sendiri, kalau misalnya RDS kita awalnya kita milih lah lokal disk apa, ya kan, terus itu apa kita mau pakai SSD. Nah, sementara kalau PolarDB udah pasti kita dapetnya SSD, jadi performanya emang lebih cepat jauh. Nah, terus itu PolarDB ada apa aja sih? PolarDB sebenarnya kita ada 3 macam PolarDB, PolarDB MySQL, Postgre, sama PolarDB yang Oracle. Yang Oracle ini kita nggak bilang 100% kompatibel ya. Kita bilangnya 95% kompatibel dengan Oracle. Nah, habis itu PolarDB sekarang udah launch di Indonesia. Nah, kita klaim PolarDB kita itu adalah 6 kali lebih cepat daripada open source-nya MySQL. Terus segitu storage-nya kita up to sampai 100 terabyte. Gitu. Oke, kita demo aja. Tanpa bikin buang banyak waktu, ya kan, kita demo aja. Tiba-tiba saya agak bingung. Nah, kita bahas script-nya dulu. RDS. Nah, kemarin kan dari Mas Reza sama si Bang Boy ya kan udah bahas lah apa mengenai si HS. Terus itu kita panggil providernya itu namanya Ali Cloud.
ya kita bilang driver lah. Driver itu atau providernya AliCloud. Oke. Nah, terus itu kita set di sini variable name-nya itu adalah RDS Meetup. Oke. Nah, terus itu sama seperti biasa, saya akan build VPC-nya dulu. Sama seperti yang, kalau misalnya ini ya, kita bantu nge-refresh juga lah. Saya bantu refresh juga apa yang Mas Boy sama Mas Reza ajarin sebelumnya. Kita bikin VPC-nya dulu, habis kita bikin VPC-nya, kita bikin vSwitch-nya juga. Seperti itu. Nah, terus itu kita bisa, kan namanya kan kita bikin subnet ya. Saya di sini subnetnya 24, terus itu di sini saya bagi ya. Saya bagi lagi, saya bagi dua, jadi slash 25, seperti itu. Nah, ini VPC ID-nya kita nge-refer ya, ke VPC yang di atasnya sini. Habis itu availability zone-nya, saya ambil yang di defaults, ini harusnya masuknya yang di zone A. Ini zones-nya .0.id. Nah, sementara kalau misalnya, nah, ini saya akan langsung bikin RDS-nya. Oke, setelah dibikin, nah, tapi kan saya kan pengen ada username sama password kan. Nah, ini saya juga bikin di sini username sama password-nya. Oke. Nah, kita coba ya, kita running ya. Ingat, username saya dan password saya bukan best practice. Oke, jadi jangan dicontoh. Oke, masih. Nah, sama. Sebelumnya saya ini udah init duluan. Seperti yang Mas Boy bilang minggu lalu, kalau misalnya kita nggak init dulu, ntar kita akan buang waktu lah. Oke. Nah, ini saya udah init. Oke, kalau misalnya kita lihat versi provider itu adalah 1.87. Oke. Nah, terus itu di sini saya pengen Terraform plan. Kita lihat. Oh, sorry. Sebelumnya kita pasti dulu ya. Nano main.tf. Nah, ini saya tinggal copy aja sih sebenarnya. Dari yang sini, ya kan saya udah bikin structure-nya, saya udah bikin. Habis itu saya tinggal copy di sini. Nah, ini saya di sini mau bikin MySQL. Oke. Versinya itu 5.6. Nah, terus itu RDS-nya itu t1.small. Ini kita bisa search lah di mana? Di Alibaba Cloud punya dokumen. Oke. Terus itu kita juga bisa search juga di Terraform-nya untuk structure penulisannya. Nah, terus begitu storage-nya itu saya akan kasih inject itu 30 GB. Nah, di sini instance name ini kalau misalnya kita lihat, ini nah ini kebetulan kan samping-sampingan ya. Nah, instance name-nya ini coba kita lihat. Nah, instance name-nya ini adalah saya di sini pakai var name-nya. Nah, di sini adalah RDS Meetup. Oke. vSwitch ID saya cuma ambil dari yang kita udah bikin, vSwitch ID yang di sini .id. Oke. Nah, di sini value-nya on. Nah, ini connection timeout-nya adalah 50 ya, 50 second. Nah, terus segitu di sini saya bikin account-nya juga. Jadi, masuknya itu pakai admin Egi plus PA Keong, ya biasa password default ya. Nah, ini udah saya kerjain. Oke, habis itu saya tinggal build ya. Oh, sorry. Nah, ini sembari kita lihat statusnya dia lagi creating, kita masuk ke RDS ya. Saya buka dulu juga ya sekalian Power DB-nya. Biar kita nggak. Nah, ini statusnya creating kan di sini juga sama statusnya creating. Seperti itu. Ya, ini kita coba nungguin aja. Biasanya kayak Mas Boy bilang, kalau misalnya ada yang mau ngambil kopi, silahkan ngambil kopi. Cuma kalau misalnya yang nggak sabaran, ya mau nggak mau kita mesti nunggu sih, sayangnya.
Udah up. Beneran ini udah up. Oh ya udah up. Oh ya, kita lihat ya. Jangan ini lagi proses bikin account nih. Nah, di sini database-nya kosong karena saya nggak ada instruksi bikin database-nya. Nanti di PolarDB ini kita khususnya yang ECS sama PolarDB ya kan, supaya lebih asik lagi ngeliatnya. Nah, itu kita akan mainin kita bikin database-nya juga ya. Habis itu kita akses dari si ECS-nya. Hmm, ya udah, kita tungguin aja. Nah, kita coba main ke PolarDB dulu ya. Nah, ini ya sembari kita nunggu ya, kita ngisi waktu lah ya. Nah, ini untuk yang Oracle PowerDB. Nah, asiknya itu tuh ya, kalau misalnya Oracle PowerDB ini salah satu instance yang udah saya buat lah. Kalau misalnya kita klik clusternya, nah di sini tuh langsung kelihatan tuh untuk ini. Nah, di sini kita bisa sesuai dengan arsitektur yang tadi kan. Sesuai dengan arsitektur yang tadi kita bisa add atau remove nodes sesuka hati kita lah. Maksudnya minimum kita emang 2 node, oke, untuk primary-nya sama read only-nya ya. Nah, saya ini saya tambahin add node ya. Nah, di sini saya bisa tambahin sampai 14 lagi ya. Read only node-nya. Kasih tambahin. Nah, ini kalau misalnya saya upgrade atau saya downgrade, dia nggak akan mempengaruhi satu sama lain nih. Oh, oh sorry, sorry, sorry. Saya lupa klik plusnya di sini. Nah, udah saya klik, ya kan? Saya centang, saya activate. Nah, kalau misalnya saya refresh nih di sini, nah dia langsung nambah tuh. Langsung nambahin ya, dia langsung jadi 3. Nah, ini servisnya nggak down nih. Ini kita masih bisa akses yang sini, akses yang sini. Wah, udah jadi. Pas banget. Nah, ini udah jadi, ya kan? Kita balik lagi nggak bisa ke laptop, ke halaman yang lain, yang halaman RDS. Kita balik ke RDS-nya.
Nah, terus segitu kita ke cons ya. Nah, di sini kelihatan langsung ke create admin ID-nya. Tapi kan di sini belum ada database, belum ada permission. Nah, di sini ntar saya akan kasih unjuk cara bikin database juga. Bener ya? Oke, oke. Iya bener. Cara bikin database juga dari Terraform. Terus ya gitu sama update si account itu seperti apa. Nah, terus ya gitu kita destroy ya. Nah, kita coba bahas yang PolarDB sekarang. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, ini untuk yang si PolarDB, untuk yang PolarDB juga sama. Oke, saya bikin dulu di main.tf-nya, di fileman.tf. Nah, terus itu di sini akses key-nya saya taruh di directory keys ya. Oke, masih display. Ya, kita baliklah ke PolarDB dulu. Nah, ini adding node-nya kita coba lihat ya, udah selesai belum? Nah, ini udah jadi nih, running semua. Oke, ini asik banget kan, buat maksudnya apa? Saya demen nama diagramnya juga sih jujur aja. Apa dia kasih tahu, oh ini tuh cara kerjanya seperti ini. Terus gitu dia lagi adding node atau lagi, dan kita di sini juga bisa si PolarDB. Kalau saya kasih unjuk dikit ya, eh, saya bisa ngelakuin pertukaran. Nah, ini saya bisa restart nih di sini. Saya bisa restart node ya, kalau misalnya ada kebutuhan untuk di restart ya. Nah, terus segitu sini saya bisa, nah ini saya bisa, actionnya saya switch, ya kan. Misalnya tadinya write node-nya ada di primary kan, lalu sini saya switch jadi sini. Nah, new primary-nya yang mana instance-nya? Ini tinggal ganti aja. Nah, ini apa salah satu yang menurut saya apa ini salah satu kelebihannya Alibaba Cloud PolarDB. Kita bisa ganti lah. Oke, sembari menunggu kita coba cek ada pertanyaan dulu. Oh, ini ada pertanyaan dari Vina ya. Waduh, endpoint-nya. Nah, ini buat Mbak Vina ya. Jadi endpoint-nya itu, nah ini ya, endpoint-nya ya. Kalau misalnya diakses dari internal ECS, secara langsung dia akan mengenal, selama DNS-nya si ECS belum diganti, oke, secara langsung uh, kita bisa pakai si internal endpoint-nya ini, oke. Cuma kalau misalnya tiba-tiba DNS-nya di kotak-atik, ya berarti kita mesti cari tahu IP-nya si internal endpoint ini ya, berapa. Seperti itu. Coba kita buka new session-nya.
Cuman dia harus satu VPC nih, saya nggak yakin dia satu VPC. Coba ya. Oh ya, nah ini ya, Bu Vina ya. Jadi dia akan langsung di sini, tinggal di ping aja ya, ke sini. Tadi akan dapat jawabannya. Bisa Bu, bisa pakai user. Nah, nanti saya kasih unjuk ya, untuk yang PowerDB itu cara pakai username sama passwordnya gimana. Oke, kita coba lihat. Kayaknya sih harusnya udah keluar ya. Oke, ini udah keluar. Nah, step berikutnya kita akan build PolarDB, oke, pakai scriptnya si Terraform. Bisa kasih link syntax tf buat provider AliCloud. Oke, Pak King, nanti saya kasih unjuk ya, Pak. Sembari kita nunggu, ntar sembari saya kasih unjuk. Nah, ini untuk ini jadi PolarDB, LS. Nah, terus segitu ini kita lihat ya, nanoman.tf di sini. Nah, di sini kan providernya AliCloud ya. Nah, terus segitu di sini region episode is 5. Oke, kita pastiin untuk di Jakarta. Nah, di situ di sini variable name PolarDB Meetup. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini kan PolarDB, ini sama, oke, seperti yang sebelumnya VPC sama vSwitch. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini itu ada PolarDB cluster. Nah, kita coba bandingin sama yang RDS ya. Ini kebetulan saya buka session satu lagi ya tadi ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya kita compare nih, di sini tuh account-nya itu pas waktu kita bikin account, sorry, ini saya tadi dikit. Nah, kalau misalnya kita compare nih, ini sebenarnya secara script mirip-mirip kan ya. Jadi makanya saya bilang lumayan enak lah pakai Terraform. Terus itu ini sebenarnya yang seperti tadi Pak King tanyain ya. Sebenarnya kita tinggal pakai dari webnya aja, dari portal Terraform, tinggal kita ceplok-ceplok. Cuman yang beberapa yang di web Terraform ada beberapa kayaknya yang mesti kita cari tahu lah. Mungkin ada error sedikit ya, kita cari tahu dikit, kita fixing lah. Nah, ini kalau misalnya di AliCloud PolarDB cluster, ini type-nya ini kan di sini MySQL, tapi kalau di sini engine bilangnya. Di sini versionnya sama kan engine version, di sini DB version. Nah, terus gitu di sini karena di PolarDB kita bisa set, maksudnya kita nggak usah set lah storage ya, karena storage itu akan dynamic kan. Si PolarDB itu storage itu bisa up to sampai 1 tera seperti itu. Jadi kita nggak perlu set storage. Cuman kalau di sini kita perlu set. Habis itu kita juga perlu set juga type of instance-nya apa si storage-nya itu. Nah, terus itu di sini, nah kalau misalnya kita account, kalau di sini kan ada CloudDB account, kalau di sini CloudDB account. Asli kan sebenarnya mirip-mirip lah, ya kan? Mirip-mirip script-nya. Cuman tetap aja kalau misalnya ada kayak di sini kan name, terus itu saya pasang di sini name ya pasti error. Jadi emang kita mesti ngikutin dari yang si panduan si Terraform juga dari portalnya. Oke. Nah ini saya close ya. Saya close, kita saya coba lihat udah di init belum yang di folder ini. Oke, Terraform PAM. Oke, kita coba dulu, cek dulu benar nggak. Oke, ini account-nya, password-nya nggak dikasih unjuk karena sensitif kan. Nah, terus segitu ini. Nah, oke, habis itu kita Oh, sebelumnya saya ada lupa kasih, kan kayak kemarin itu kan Mas Riza sama Mas Boy kan ada kasih unjuk yang soal key-nya ya. Nah, ini kalau misalnya ini LS key. Nah, ini. Oh, saya taruh di directory keys itu access.key sama secret.key ya. Soalnya saya nggak bisa kasih unjuk key-nya isinya apa, karena apa sifatnya sensitif yang ini.
apalagi ini direkam kan, nanti bisa disalahgunain. Oke, nah habis itu saya tinggal Terraform apply aja. Yes. Nah, sembari kita nunggu, oke, sembari kita creating, kita ke pertanyaannya Pak King. Nah, Pak King ini jadi kita ke Terraform si web ini ya, terraform.io, providers, cloud. Oke. Nah, habis itu kita bisa lihat nih di sini nih. Wow, ini banyak banget fiturnya. Jangan-jangan jawaban yang si challenge-nya Mas Boy sama saya sebenarnya udah ada di sini. Oke, jadi tinggal dipakai doang. Nah, kita kalau misalnya kan kayak kemarin kan Mas Boy kasih contoh ECS, ya udah kita tinggal buka aja ECS di sini. Oke. Nah, terus itu kita ke instance-nya. Nah, habis itu kita bisa lihat di sini mau bikinnya seperti apa. Nah, ini parameter-parameternya nih. Contoh kita ambil yang paling simple, yang seperti yang saya bawain lah, RDS. Oke. Nah, saya ngumpulin ini gimana sih caranya? Ngumpulin informasi-informasi ini. Ya, awalnya kalau misalnya kita nggak ada sampel apapun, ya kan nggak ada contoh apapun, ya kita kalau misalnya mau bikin VPC ya kita cari ke VPC-nya. Ke VPC-nya si Terraform. Oke. Kita lihat di sini VPC. Oke. AliCloud VPC. Nah, ini. Oh, ini cara bikin VPC nih, ya kan? Ya udah, kita bikin. Kan cuman itu pakainya resource ya. Ini resource, oh sorry. Nah, ini kan resource AliCloud VPC, ya kan? Nah, ya udah kita tinggal ke VPC. Terus itu di sini name VPC-nya apa ya? Ini parameter lah. Nanti parameter itu yang bakal dipakai untuk si vSwitch ya. Kalau bisa lihat nih. Ini app underscore VPC, alicloud.vpc, app underscore VPC ya. Karena di sini nama parameternya. Maksudnya bilangnya apa ya? Definisi lah, definisi. Nah, kita definisiin kan, oh alicloud VPC saya name definition-nya itu app VPC atau nama variabelnya. Oke. Nah, di dalamnya itu baru isi parameternya. Oke. Nah, ini name variable-nya. Nah, ini .id. Ya kan? ID-nya dari si FVPC ini parameternya ID. Kayak gitu. Nah, cuma kalau misalnya saya mau bikin, oh name-nya saya mau bikin jadinya alicloud vpc.fvpc.name. Ya bisa aja. Nggak apa-apa. Cuman ya nanti kan namanya kan jadi janggal aja kan VPC-nya namanya VPC Meetup, vSwitch-nya jadinya VPC Meetup. Cuma kalau misalnya ntar double, jadinya bentrok. Kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sih, itu agak fleksibel lah soal penamaannya. Nah, terus itu soal RDS. Kita, misalnya VPC-nya udah, vSwitch-nya bisa, udah, nah, terus habis itu kita masuk ke RDS-nya. Oh, ini kayaknya ada yang komplain soal koneksi. Koneksi saya jangan jelek. Udah oke? Okay? Udah oke okay belum ya? Mas Boy bisa dengar saya jelas? Sangat jelas, Mas. Oh, sangat jelas ya? Iya. Oh, oke. Oke, saya kalau gitu lanjut lagi ya. Nah, untuk yang RDS-nya, tadi kan ada, ya saya lanjut ke pertanyaan Pak King kan. Cara bikin RDS-nya gimana nih, ya kan? Ya udah sama, kita nge-refer dari si DB instance ini ya. Ke resource, habis itu kita bikin, karena kita bikin instance kan di dalamnya, jadi kita ke alicloud DB instance, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya udah ada sampelnya nih langsung nih. Wah, ini sebenarnya tinggal di copy aja. Nah, cuman biasanya ya kan, saya sempat beberapa kali ngalamin pas copy dari sini itu ada error lah. Ya kan, nah kalau misalnya ada error nggak usah panik, ya kan? Kita perlu agak detail sedikit, kita ke bawah ya di sini ya. Nah, ini nanti saya kasih unjuk kejadian di PolarDB sih. Jadi kalau misalnya yang di PolarDB itu
Kalau yang di PolarDB ini kejadian nih, saya ngikutin ini kan, sorry, yang database. Cluster. Oh, cons. Oh, sorry, bukan data source, tapi di resource ya. Resource, record PolarDB account. Nah, ini nih. Oh, apa udah dibenerin ini? Oke, mungkin saya halu kali ya. Kemarin itu saya di sini tulisnya name, ya kan. Terus itu di sini saya tulisnya password. Terus itu saya bingung kan nggak jalan kenapa. Nah, akhirnya saya cek di argumen reference ini. Oke, di argumen reference sama di atribut reference-nya. Jadi kalau misalnya di sini kan ini lebih detail. Oh, account name. Udah kita tinggal copy aja nih di sini. Parameter yang dibutuhin account name, kita copy, ya kan. Habis itu kita cemplungin ke sini. Kita cemplungin nih ke sini. Nah, ini kan parameternya sama nih, ya kan? Account name, ya kan? Terus di sini ada account password kan? Ya udah kita cemplungin juga parameter yang ini, kita copy kayak gitu. Ya, mungkin ini startingnya dari sini semuanya. Kayak gitu dari dokumen ini. Oke, coba kita lihat ya, udah semua belum ya? Oh, masih buat. Masih belum keluar ternyata. Gimana Mas Boy? Ada yang mau di-share Mas Boy? Kalau yang soal database dari pengalaman tim dana, seperti apa? Kebetulan kalau untuk bagian database-nya ya, kita masih belum ini sih, masih belum ngebuat untuk format Okay. ini, format Terraform. Karena kan itu Okay. lumayan banyak ya. Iya, benar-benar. Jadi udah dibuat, jadi kita harus menyesuaikan lagi ke config-nya. Okay. Itu agak ribet sih. Nah, itu sharingnya Mas Boy juga jadi ini kan. Iya. Jadi pembelajaran lah buat kita semua. Coba ya kita lihat ke sini. Jadinya seperti apa sih? Oh, masih creating ya. Ya, minum dulu ya. Saya dari tadi cocok. Nggak kopi, Mas? Enggak, bro. Ntar gua nggak tidur. Bahaya itu. Alright. Bahaya kalau nggak tidur itu. Dari Mbak Vina. Untuk EP hanya bisa dengan PolarDB, RDS juga bisa. Dua-duanya sama sih, Bu. Sama-sama bisa kok. Cuman emang saya kasih contohnya di PolarDB aja. Cara aksesnya sebenarnya sama sih. Untuk RDS sama PolarDB ya. Nanti yang saya demo ini pakai MySQL ya, Bu. Beneran nih. Asik nih. Nah, ini kita bisa lihat nih, 100% compatible with MySQL 8.0. Tapi yang di bawahnya dia compatible with Oracle Syntax. Oke. Nah, terus begitu coba bentar, kita cek dulu dalamnya, bener nggak ini hasilnya? Sesuai nggak sama yang di sini? Yes. Nah, ini. 125 mysql.x4.logs ya. Ini ininya ya kan type-nya postpaid. Harusnya sih nggak ada kekeliruan ya. Karena kan udah script semuanya. Nah, di sini ya, admin Egi. Tapi yang di sini saya belum attach kan database-nya ya. Kalau attach database-nya saya belum apa-apain lah maksudnya. Nah, terus gitu ini whitelist juga masih default. Oke. Nah, kita masuk yang ke bagian terakhir nih, yang ECS sama si Terraform.
PolarDB ya. Gimana sih cara bikin si ECS, terus itu connect-nya ke PolarDB. Yes. Saya buka konsol ECS dulu juga ya. Kalau boleh saya tahu, Mas Boy, biasa kalau misalnya di Dana ya, Terraform ini paling sering itu ngebikin apa ya? Maksudnya apa sih yang dibentuk? ECS kah, Kubernetes kah, atau Redis-nya, Kita atau lebih ke CSL2 atau segalanya? Kubernetes sih, Kubernetes sama Kubernetes-nya integrasi ya. dengan ini Atlantis. Oke. Berarti heavy ya di Kubernetes-nya ya, Lumayan fungsinya. kompleks lah. Oh, oke. Ya, Nah, oh ini cepet banget. Kita masuk ke, nah sekarang kita bahas yang HCS sama RDS ya. Oke. Sebelum itu di sini ada user dash data nih. Oke, kita lihat dulu ya isinya user dash data ini apa. Nah, ini jadi tuh sebenarnya ini instruksi lah. Ini instruksinya si script ya kan. Buat diinjek nanti waktu HCS-nya di up, dia manggil si scriptnya ini untuk menjalanin instruksi dari sini. Oke. Jadi yang saya lakuin itu adalah yang update -y, terus itu install Apache, enable Apache-nya, start Apache-nya, sama install MySQL-nya. Oke. Nah, install MySQL ini tujuannya itu saya pengen akses nanti si PolarDB itu lewat MySQL client yang ada di ECS yang baru saya install. Itu tujuannya. Nah, kita coba ke main.tf. Nah, di sini sama ya kan standar DB meetup, terus itu kita tentuin ECS-nya kan. Kalau misalnya ingat dari apa yang kemarin kita udah bahas dengan Mas Boy, yang Mas Boy bantu sharing, oke. Nah, di sini saya ambil di sini CentOS, oke, CentOS image. Ingat sekali lagi di sini ini ada beberapa penamaan ya. Nah, regexnya saya ambil di sini 7 ya. 7, terus itu saya ambil yang 64 bit. Oke, ya waktu itu pasti 64 bit lah. Cuman di sini saya tambahin aja plus 64. Nah, terus begitu di sini instansi itu saya ambil yang 1 core 2 giga ya. Nah, di sini VPC-nya saya bikin, vSwitch-nya saya bikin, biasa di sini saya bikin /24, vSwitch-nya /25. Nah, ini security group-nya ya. Oke, security group-nya saya di sini akan buka port 80. Oke. Nah, terus gitu di sini saya buka port 22. Terus ini sebenarnya nggak penting sih yang 3389, cuman saya masukin juga aja. Terus itu di sini ada ECS, oke. Oh, di sini tuh 3389 itu kemarin karena ada kebutuhan saya butuh nge-remote ya, remote via remote desktop si siapa? Si servernya, si CentOS-nya. Nah, terus begitu di sini ada ECS-nya, oke, tipe ECS-nya tadi yang kita udah tentu di atas, image-nya pakai CentOS, instance type-nya kalau misalnya tadi ingat 1 core 2 giga, vSwitch ID, kita tentuin vSwitch ID, security group. Nah, terus itu di sini bandwidth-nya 100 ya. Di sini bandwidth-nya 100. Nah, password-nya itu ini ya. PA Keong SS 0RT 12345. Oke. Nah, habis itu ini nih yang buat ngejalanin script si ECS-nya. Jadi waktu pas sudah dia nge-running, dia langsung jalanin ini. Oke. Nah, habis itu kita jalanin lagi PolarDB-nya, account-nya, habis itu, nah ini, tadi yang ini kita udah bahas ya, saya akan skip, oke. Nah, habis itu kita bikin DB-nya kan, karena kita bikin DB-nya, jadi di sini kita pointing nih, cluster.id.
Jadi di sini AliCloud PolarDB dash cluster, clusternya ini, nama clusternya ini, ID-nya dari ID yang di sini ya. Oke, DB name-nya apa? Saya di sini kasih nama DB demo. Terus DB description from Terraform-nya standar lah. Kan ini ngambilnya dari website Terraform pas ini dengan script-nya. Nah, terus segitu privilege-nya. Di situ saya langsung di sini saya kasih privilege-nya. Privilege-nya itu si admin Egi, ya kan? Nah, dia bisa punya read write, terus segitu privilege-nya itu ke DB semua database lah di sini. Oke, nah kita jalanin ya. Nah, ini kita lihat, nah ini kalau misalnya kita plan, ya kan, adjust-nya udah kebuat, ya kan. Nah, ini postpaid, oh dia saya dapetnya ini CentOS 78 ya. Saya dapetnya CentOS 78, terus itu ini satu core 2 giga, nah ini bandwidth-nya 100. Oke. Nah, terus begitu di sini ini yang isi user datanya tadi ya. Yang kita jalanin script-nya. Nih. Terus begitu oke, kita lihat resiko dan final. Nah, terus saya lupa jelasin yang ini kayak ini. Ya, saya coba. Sorry, saya ada kelewatan satu nih. Yang saya lupa jelasin. Nah, di sini ada security IPS nih. Jadi kan setiap kali kita mau ngakses si PolarDB atau CRDS, kita mesti inilah, kita mesti atur dari mana sih si IP ini boleh akses si siapa, si RDS atau si PolarDB. Nah, makanya di sini saya masukin bloknya, bloknya CHS. Oke. Bloknya CHS itu yang vSwitch yang di atas ya, 192.168.0.0/25. Oke. Kita coba lihat plan-nya. PolarDB-nya mana ini? Oh ya, ini. Kan ini 100.0/25. Oke. Nah, terus segitu kita bikin database ini karakternya itu UTF-8. Kalau misalnya pengen diganti, silakan diganti seperti itu. DB-name ini, oke. Kalau misalnya udah, kita tinggal Terraform apply. Wah, tinggal 10 menit. Banyak yang ngomong saya. Yes. Nah, ini nunggu, oke. Oh, ini udah HS-nya udah up. Oke, karena ini udah up, kita lihat lah. Sini. Oh ya, benar, udah jadi nih. Gimana tuh sama lah. Nah, ini belum ketemu karena sebenarnya di belakangnya itu dia pas dia udah jadi, ya kan, dia masih jalanin si scriptnya. Oke, jadi kita mesti tunggu beberapa waktu lah.
Oke Mas, mungkin sambil menunggu. Tadi kan itu RDS kan? Hmm. Kalau Oh, yang saya buat ini pola DB. Jadi ada RDS, ada pola DB. ya maksudnya yang sebelumnya. Oh ya, RDS benar. Mungkin mungkin bisa dikasih contoh juga untuk database yang lainnya yang ada di dalam RDS. Oh ya, benar juga tuh. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang database lainnya, kita bisa lihat lah sini. Oke, kita bisa lihat ke sini. Terus itu saya mau ngapain sih? Saya kan mau bikin instance misalnya pakai si Postgre ya. Postgre-nya si Alibaba Cloud. Oke. Nah, ini kita tinggal ke sini, terus itu kita lihat di sini. Coba kita cek, ada nggak? Nah, ini ada kan nih. Ada MySQL, ada MySQL 5.7, ada SQL Server. Cuman lebih enaknya sebenarnya kita lihat ke sini sih. Engine version ya ininya ya. Engine version. Kita cari engine-nya dulu. Engine. Oh ini, sini. Ini jadi kita engine-nya kita ambil lah dari sini. Oke. Oh, MySQL ini tulisannya kayak gini nih. Udah kita bikin lah dari script yang tadi nih, ya kan? Kita ambil yang dari RDS dulu. Nah, ini kan tadi kan saya mau pakai yang Postgre ya. Yaudah ini saya copy aja nih Postgre ini. Postgre SQL. Oke. Nah, di situ kita ke engine version nih. Kita cari lagi nih engine version di situ nih. Engine version, refer to details info engine version. Oke. Oh, ini nih. Ternyata di sini nih kuncinya. Nah, kita tinggal ambil aja nih 10. Misalnya saya mau pakai 10.0 kan. Udah, saya tinggal masukin ke sini. Oke. Berarti yang itu kan sebenarnya RDBMS ya, Mas? RDBMS bener. Tapi kalau untuk NoSQL berarti kita memungkinkan juga dong, ya kan? Memungkinkan, benar, setuju. Kalau mau SQL ya udah kita di sini cari lah. Kita maunya apa nih? MongoDB kan. Wah, di sini udah ada Cassandra. Saya nggak expect si Cassandra udah dimunculin. Ada HBase, ya kan? Iya, benar. Ya udah kalau misalnya MongoDB ya kita ke MongoDB-nya. Yeah. Nah, kalau misalnya MongoDB ya udah kita tinggal ambil aja nih, ambil ke resource, oke? Nah, kalau MongoDB resource, hasilnya tinggal di copy nih sebenarnya dari sini. Nah, habis itu emang perlu trial and error sih, biasa lah, ya kan? Kita kan penasaran kan hasilnya seperti apa, ya kan? Nggak mungkin langsung di sini kan kita pakai. Nah, ini kita tes dulu lah biasa, begitu. Nah. Kan kayak ini kan perlu penyesuaian kan? Code VPC saya nggak mau namanya default, saya maunya VPC EGI misalnya. Nah, di sini VPC EGI. Terus itu subnetnya gede banget, ya kan? Nah, yang kita kecilin aja. Size 24. Kayak gitu. Nah, terus itu kan di sini kan ada VPC. Wah, VPC ID-nya nyambung ke VPC yang atas ini. Oh ya, kok default ya? Nah, ini saya ganti nih VPC EGI. Kayak gitu. Kurang lebih seperti ini sih step-nya. Nah, ini kan availability zone biasanya udah standar lah. Kita bisa lihat kan yang ini kita nggak usah apa-apain lah. Tinggal zone-nya itu tinggal 0 sama 1, zone A atau zone B kayak gitu. Kecuali ntar udah muncul yang ketiga, ya kan? Nah, itu berarti bisa kita bisa pakai lah. Nah, terus gitu di sini name-nya vSwitch, ya kan? Udah kita ganti di sini. VS zone EGI zone A. Kan ini untuk di zone A. Ini saya nggak mau default, tapi saya ini mau zone A. Nah, yang di sini kita perlu sesuai nih. Kan ada Cloud vSwitch nih. Nah, ini via zone A. Kurang lebih seperti itu sih.
Coba cek dulu ya. Jangan-jangan udah matang nih. Udah dong. Sistem CTL status HTTPD. Wah, udah jalan. Nah, ini udah keinstall kan scriptnya. Kita coba akses ya. Tadi kan saya buka port 80 ya, kalau inget ya. Saya coba ke sini. Nah, ini udah jalan nih. Oke. Nah, terus itu sekarang saya tinggal akses. Kita cek dulu port DB-nya beneran nggak nih? Buka portnya. Wah, 2 menit lagi. Masih creating. Belum matang ya. Tapi di situ. Butuh waktu mungkin. Oh, udah jalan. Nah, ini kan udah nih, ya kan, udah running semuanya. Kita lihatlah ke security management, kita lihat. Sorry, ke whitelist, ya kan? Ke whitelist kita lihat nih, ini IP security group yang saya set ya, yang tadi saya open. Oke. Nah, terus saya itu ke accounts, ya kan? Ini di sini saya dikasihnya read write. Jadi ini sesuaikan semuanya sama yang di script yang di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akses nih MySQL-nya. SQL DB-nya. Kita ambil connection-nya itu di cluster-nya. Nah, ini kan ada primary endpoint sama cluster ya. Saya pakai yang cluster ya. Sorry bro, gue mesti bikin contekan bro, biar nggak lama. Nah, salah. Kan aksesnya kan di instance yang kita buat ya, pokoknya ya. Udah, kita tinggal MySQL, bla 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 bla, akses. Sorry, sistem CTL. Duh, nggak keinstall. Berarti saya ada salah script tuh. Yang install MySQL. Nah, itu ya biasa ntar tinggal diperbaiki aja ya. Kita masuk coba. Nah, ini udah masuk nih. Habis itu tinggal saya show DB. Show database. Nah, ini DB demo kan. Ini DB demo apa segala macam. Kalau misalnya saya mau create database bisa nggak? Oh, saya nggak dapat akses, nggak dapat permission. Karena kan privilege itu cuma read write ya, sama standard account. Kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah sharing dari saya hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau bikin database, saya tinggal create account, ya kan, tinggal dikasih privilege account aja. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Anyway, ada challenge ya? Challenge? Iya. Yeah. Nah, ini challenge dari saya, oke. Simple sih, kalau misalnya dari tadi ngikutin, ya kan, kita cuma bikin di sini satu ECS, sama ada user datanya, terus itu install si Apache-nya, dengan habis itu bisa diakses, terus ya gitu, create PolarDB pakai Terraform juga, demo username-nya saya udah kasih tahu juga, user demo password, user password. Saya nggak expect ini running sih, cuman bisa nanti ditulis di TXT atau Word files, habis itu tinggal ditaruh di GitHub-nya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian sharing dari saya. 801. Pas. Silakan Mas Boy, lanjut. Oke, aku mungkin bisa ngecoba membantu menjawab ya dari pertanyaan Mas King Drawan. Oke, Mas King. Jadi untuk saran dari aku sih, rekomendasi video. Jujur, aku baru belajar sih sebenarnya Terraform ini. Baru belajar banget, sekitar 1 bulanan untuk sharing ini. Cuma ya itulah. Sebenarnya yang pertama-tama itu kita harus matangin konsep sih, kayak beberapa configuration language, kayak provider itu apa, terus resource itu apa, terus juga variable, data source, itu pertama itu penting banget. Terus setelah itu, kita bisa langsung aja sih sebenarnya ngarah ke link dokumentasi yang udah dibuat sama
Terraform yang dia itu ngarahin ke provider Alibaba Cloud, kita tinggal ya misalkan kita butuh ECS atau butuh RDS atau NoSQL lainnya, Kubernetes, kita tinggal ngarah ke dokumentasi itu aja. Cuma sebagai saran sih, mulai yang lebih dari basic aja, dari basic kayak ECS. Nah, di situ nanti kan masih ya strukturnya masih kecil lah, kayak single ECS. Nah, dari situ nanti pasti bakalan ada error tuh, bakalan ada error. Terus dari bapaknya juga berusaha akan nge-troubleshoot error tersebut. Nah, setelah dapat error tersebut, troubleshoot-nya gimana, nah Bapak pasti nanti tahu kok gimana sense ngerjain Terraform script itu gimana, terus juga mindset soal Terraform itu gimana gitu sih. Kalau untuk video menurut aku sih nggak terlalu ini ya bermanfaat karena kalau kita nggak ngepraktekin rasanya kurang asik sih Terraform ini. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Mungkin ada tambahan dari Mas Egi. Saya emang mesti coba sih Iya. main-main ngoprek itu. Cuma nggak apa-apa sih, nanti Mas King kalau misalnya mau kontak-kontakan ya nggak apa-apa lah. Ya, kita open kok Open kok. untuk misalkan ada teman-teman sekalian mau bertanya, ya kita open kok untuk itu. Dari Mas Egi ada lagi atau udah cukup? Udah sih. Thank you Egi dan thank you Boy udah membantu untuk sesi hari ini. Sampai ketemu minggu depan.